Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjup Supriyadi, peserta pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 17 NDH 33. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan learning journal dari mata pelatihan akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, dan manajemen kinerja. Pertama, dari pembelajaran tentang akuntabilitas kinerja, saya memahami bahwa akuntabilitas bukan sekedar laporan administrasi, tapi pertanggungjawaban moral atas pelayanan publik. Dalam konteks pemasyarakatan, akuntabilitas berarti memastikan bahwa hak-hak warga binaan terpenuhi, layanan diberikan sesuai standar, serta anggaran digunakan secara efisien dan transparan. Misalnya dalam penanganan overcrowding, akuntabilitas tidak berhenti pada data jumlah penghuni, tapi juga bagaimana program integrasi sosial dan asimilasi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Kedua, dari materi hubungan kelembagaan, saya belajar bahwa keberhasilan pemasyarakatan tidak dapat dicapai sendiri. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau harus menjalin kolaborasi dengan banyak pihak, BNN dan kepolisian untuk pencegahan narkoba, pemerintah daerah untuk pembinaan kemandirian, lembaga pendidikan dan keagamaan untuk pembinaan mental, hingga media dan LSM untuk transparansi. Kolaborasi ini menjadi kunci mengatasi kompleksitas persoalan pemasyarakatan di wilayah kepulauan yang penuh tantangan. Ketiga, pada materi manajemen kinerja, saya mendapat bekal penting untuk menyusun roadmap peningkatan kinerja. Roadmap ini saya arahkan dalam 3 tahapan. Pertama, memperkuat dasar dengan optimalisasi database pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan sistem database pemasyarakatan dan survei kepuasan masyarakat yang diperoleh dengan indeks kepuasan masyarakat. Tahap kedua, konsolidasi, yaitu digitalisasi layanan dan penguatan monitoring kinerja berbasis indikator kinerja. Tahap ketiga, transformasi layanan dengan penerapan enterprise risk management dan digitalisasi penuh agar pelayanan lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Semua upaya tersebut tentu tidak akan berhasil tanpa membangun budaya akuntabilitas. Budaya ini harus ditanamkan dari pimpinan hingga staf, melalui kepemimpinan teladan, komunikasi yang transparan, mekanisme reward and punishment yang jelas, serta penguatan nilai ASN berakhlak. Dengan komitmen pada akuntabilitas, kolaborasi kelembagaan, dan manajemen kinerja yang terukur, saya yakin Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau dapat mewujudkan layanan pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berintegritas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem database pemasyarakatan. Sudah dengar tentang sistem database pemasyarakatan? Sistem database pemasyarakatan atau SDP adalah sistem pengelolaan data pemasyarakatan berbasis teknologi informasi yang dibangun untuk mendukung pelayanan dan akuntabilitas kinerja pemasyarakatan serta menjadi dasar perumusan kebijakan. Selain itu, SDP juga dibangun sebagai sarana untuk mendukung keterbukaan informasi publik pada instansi pemasyarakatan. SDP menyediakan data terkait jumlah tahanan dan narapidana di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan, jumlah klien yang dibimbing pada balai pemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjup Supriyadi, peserta pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 17 kelompok 3. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan jurnal pembelajaran mengenai pengembangan organisasi digital dan peningkatan standar kinerja pelayanan di bidang kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau. Adapun latar belakang penulisan ini terkait dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi, harus cepat, transparan, dan akuntabel. Saat ini masih ditemukan kendala pada proses administrasi yang panjang, keterlambatan layanan, serta rendahnya kepuasan masyarakat. Transformasi digital menjadi jawaban untuk menciptakan layanan yang lebih efektif, efisien, dan modern. Konsep organisasi digital bukan hanya soal aplikasi baru, tapi perubahan pola pikir, budaya kerja, dan cara birokrasi berjalan. Contoh implementasi dari itu adalah bagaimana kita mendigitalisasi arsip agar lebih aman dan mudah diakses.
layanan kunjungan online untuk menggantikan antrian manual, dan selanjutnya. Terkait dengan diagnosis organisasi, ada beberapa kendala yang belum terpenuhi. Pertama, industri IT belum merata di seluruh lapas rutan. Literasi digital pegawai masih rendah, sistem monitoring kinerja belum berbasis data real time, dan langkah konkret untuk menyelesaikan ini adalah merekayasa ulang seluruh bisnis proses agar lebih sederhana. Pembangunan platform layanan digital terpadu dan penguatan kapasitas dan melalui pelatihan literasi digital. Pengelolaan big data untuk kebijakan berbasis bukti juga menjadi salah satu tantangan yang harus dipenuhi. Survei keputusan masalah berbasis elektronik dan roadmap peningkatan layanan. Dalam roadmap peningkatan layanan ini dibagi dalam 3 tahap. Pertama, jangka pendek 1 tahun berupa digitalisasi arsip dan uji coba layanan aplikasi. Jangka menengah 2-3 tahun implementasi penuh layanan digital antar instansi. Survei rutin kepuasan terhadap layanan digital terhadap masyarakat. Untuk jangka panjangnya diharapkan terwujudnya smart correctional institution berbasis digital dan menjadi model nasional dan yang berimplikasi bagi pegawai. Pegawai harus memiliki kompetensi digital, menjaga akuntabilitas dan transparan, membangun budaya kolaboratif lintas unit kerja. Adapun tantangan dan mitigasinya, adanya resensi pegawai, dilakukan sosialisasi dan pemberian insentif, keterbatasan anggaran, program utama kerjasama lintas instansi, dan untuk keamanan data perlu sistem keamanan IT yang kuat. Terkait dengan infrastruktur, pengadaan bertahap dan peningkatan jaringan di daerah terpencil menjadi jawabannya. Untuk penutup dari pembelajaran ini, kita dapat simpulkan bahwa digitalisasi dan peningkatan standar pelayanan publik bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Dengan roadmap yang jelas, dukungan teknologi serta kesiapan pegawai, Kanwil Pemasyarakatan Kepulauan Riau berpulang menjadi pionir dalam nasional dalam promosi birokrasi pemasyarakatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ancup Supriyadi, peserta pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 17 tahun 2025 NDH 33. Pada hari ini saya akan memaparkan cara memperkuat kepatuhan internal di Kanwil Dijen Paskapri melalui 3 cara utama. Pertama, perbaikan manajemen kinerja, penggunaan teknologi digital, dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Di dunia pemasyarakatan, kepatuhan pada aturan ada hal yang sangat penting. Kalau kita tidak patuh pada aturan, banyak masalah bisa terjadi. Penyalahgunaan jabatan, narkoba masuk ke dalam penjara, penyeludupan barang terlarang ke dalam lapas, maladministrasi, dan pengawasan keuangan negara yang lemah. Setelah saya analisis, ada 3 masalah utama. Pegawai yang sering telat melaporkan dan abaikan prosedur, budaya kerja yang terlalu santai pada pelanggaran atau permisif, dan kontrol yang kurang sehingga kesalahan terus berulang. Cara pertama adalah memperbaiki sistem penilaian kinerja. Kita tidak cukup hanya ukur berapa banyak pekerjaan yang selesai, tapi juga seberapa baik kepatuhan pada aturan. Contohnya, apakah laporan tepat waktu, apakah temuan audit berkurang, dan sebagainya. Penilaian pegawai harus masukkan nilai kejujuran dan integritas. Yang penting juga, pimpinan harus jadi contoh yang baik. Cara kedua adalah menggunakan teknologi digital. Ada 3 aplikasi penting. Pertama, dashboard untuk pantau kepatuhan secara langsung. Kedua, sistem yang otomatis mencatat semua transaksi, jadi ada jejak digitalnya. Ketiga, sistem laporan online buat pegawai yang mau melaporkan pelanggaran dengan aman, atau sistem whistleblower yang dijamin kerahasiaannya. Dengan teknologi ini, ruang untuk curang atau fraud jadi lebih sempit dan semua jadi lebih transparan. Cara ketiga adalah perbaikan pengelolaan keuangan negara. Anggaran harus dibuat secara realistis, bukan asal-asalan. Kita harus ikuti peraturan keuangan dengan pengawasan yang ketat. Target mendapatkan wajar tanpa pengecualian dari BPK atau WTP, dan hasilnya benar-benar bermanfaat untuk pelayanan kepada masyarakat. Ada 3 tahapan atau roadmap untuk membuat ini semua terwujud. Pertama, pada tahun pertama kita bikin dasar-dasarnya, tetapkan ukuran kepatuhan yang jelas dan adakan pelatihan.
Tahun kedua sampai ketiga kita gabungkan semua sistem dan membuat reward yang baik serta pemberian punishment yang tegas. Tahun keempat sampai kelima menjalankan budaya patuh aturan atau menjadikan budaya paturan menjadi sebuah budaya atau kebiasaan. Saran, evaluasi kepatuhan secara rutin dengan stakeholder lain seperti Ombudsman dan BPKP, kemudian melakukan pelatihan digital secara berkala dan jadikan kepatuhan sebagai syarat utama jurnalistikas menjadi kunci untuk keberhasilan peningkatan kerja kepatuhan internal. Kepatuhan pada aturan adalah kunci sukses jangka panjang. Dengan menggabungkan ketiga cara ini, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasaran Kepulauan bisa memberikan pelayanan yang publik yang cepat, hemat, dapat dipertanggungjawabkan dan jujur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.